Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong. Kamu jika kekerasan seksual merupakan salah satu dari 3 dosa besar pendidikan. Berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2022 yang dilakukan oleh Survei Lingkungan Belajar, menunjukkan bahwa 34,51% peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berpotensi mengalami kekerasan seksual. Merupakan nilai yang cukup tinggi ya. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bahas pada video kali ini. Nah, anak-anak, di awal video tadi, Ibu sudah memberikan contoh dari kekerasan seksual. Ibu juga sudah memberitahu bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu dari 3 dosa besar pendidikan. Oleh karena itu, tentunya anak-anak sudah tahu kan apa yang kita bahas hari ini. Akhirnya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu adalah mengenai bantuan yang bisa aku berikan jika terjadi kekerasan seksual di sekitarku. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Yaitu untuk meningkatkan awareness atau kepedulian dari peserta didik terhadap apa itu kekerasan seksual dan juga bagaimana caranya membantu jika terdapat korban ataupun diri sendiri yang menjadi korban dari kekerasan seksual itu sendiri. Lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu? Jadi, menurut pasal 1 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Jadi, perbuatan ini itu sudah dianggap menghina, terus juga merendahkan diri seseorang, ataupun juga menyerang organ tubuh, reproduksi, ataupun juga alat-alat privat seseorang, di mana kekerasan seksual ini dilakukan karena adanya ketimpangan relasi atau kuasa dan atau gender. Jadi kekerasan seksual ini dilakukan oleh seseorang yang merasa dirinya itu lebih tinggi daripada korban, seseorang yang memiliki kekuatan yang lebih dari korban, dan seseorang yang melakukan hal tersebut juga memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga dia merasa bisa mengendalikan korban. Di mana akibat dari kekerasan seksual ini, sang korban tersebut dapat menerima penderitaan psikis ataupun fisik. Penderitaan psikis ini bisa dimaksudkan dengan adanya keadaan traumatis. Lalu yang fisik ini juga misalnya terjadi luka dalam tubuh ataupun terjadinya kerusakan alat reproduksi ataupun bagian-bagian tubuh, di mana penderitaan psikis dan fisik tersebut itu dapat mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan juga menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dengan aman dan optimal. Mengapa ya kita harus peduli dengan kekerasan seksual? Karena dengan peduli dengan kekerasan seksual, kita berarti melakukan langkah-langkah untuk mencegah, memberikan dukungan kepada korban, dan memastikan bahwa pelaku kekerasan diadili sesuai dengan hukum. Peduli terhadap kekerasan seksual juga memungkinkan kita untuk menyuarakan perlindungan terhadap korban, memperjuangkan keadilan, serta mengubah budaya dan sikap yang mendukung atau membenarkan kekerasan seksual. Karena seperti yang kita tahu, sekarang banyak sekali korban yang masih belum berani untuk melaporkan diri, dikarenakan takut kalau misalnya dia disalahkan atas kejadian tersebut. Lalu kita masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang akan dibahas di dalam video ini yaitu adalah 5 kekerasan seksual. Yang pertama adalah kekerasan seksual secara verbal ataupun non-fisik. Kekerasan seksual secara verbal atau non-fisik ini dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan ataupun mempermalukan. Kedua adalah bentuk kekerasan seksual secara non-verbal. Kebalikan dari verbal, bentuk kekerasan secara non-verbal ini yaitu mengintimidasi atau merendahkan seseorang dengan melibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahasa tubuh, kontak mata, ataupun isyarat yang bertindak ataupun secara agresif. Tapi kalau misalnya kekerasan seksual secara nonverbal ini dia tidak menunjukkan sentuhan ataupun tindakan secara langsung. Juga bentuk kekerasan seksual nonverbal ini merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sulit dibuktikan secara langsung karena kadang tidak memiliki bukti yang kuat. Karena pelakunya itu tidak menggunakan kata-kata untuk menyakiti atau merendahkan korbannya, dan juga pelakunya ini tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan korban. Contohnya misalnya kita memandang seseorang secara terlalu lama dengan tatapan yang tidak mengenakan, ataupun kita memberikan hadiah yang dianggap merendahkan dari korban tersebut. Lalu selanjutnya yaitu adalah
kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik, yaitu tindakan-tindakan yang melibatkan kekerasan atau paksaan secara fisik untuk memaksa seorang terlibat dalam kegiatan seksual tanpa izin atau keinginan korban, baik terjadinya penetrasi ataupun tidak terjadinya penetrasi. Boleh dilakukan secara daring, sama seperti namanya daring, yaitu dilakukan melalui internet. Lalu bentuk kekerasan seksual yang terakhir yaitu adalah 21 jenis lainnya yang mungkin selama ini dianggap wajar. Jadi 21 jenis ini yaitu adalah kegiatan kekerasan seksual yang mungkin terjadi secara verbal, non-verbal, daring, ataupun secara fisik. Tetapi selama ini kita menganggap hal tersebut wajar sehingga kita tidak tahu kalau misalnya ternyata perbuatan tersebut itu termasuk ke dalam bentuk-bentuk dari kekerasan seksual. Lalu bagaimana jika orang sekitarku menjadi korban dari kekerasan seksual? Ataupun bahkan kita sendiri menjadi korban dari kekerasan seksual walaupun jangan sampai. Jadi untuk penanganannya itu berbeda dengan penanganan kasus khususnya kasus pidana lainnya yang biasanya berorientasi pada menghukum pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual penanganannya itu lebih kepada berorientasi kepada korban sebagai pihak yang paling terdampak dari kasus ini. Jadi untuk penanganannya itu lebih memprioritaskan kepada keadaan pemulihan korban. Pemulihannya itu dilakukan dengan terus menekankan kepada kebutuhan, keamanan, dan juga kenyamanan dari korban itu sendiri. Dan juga dalam membantu korban yang mengalami kekerasan seksual, kita itu harus menerapkan prinsip informed consent. Apa itu informed consent? Informed consent itu adalah semua informasi yang nanti kita berikan sebagai perantara itu harus dengan persetujuan korban. Jadi kita mendapatkan dulu informasi dari korban, lalu kita menanyakan apakah korban mau untuk informasinya ini diberikan kepada pihak yang berwajib, baru kita bisa memberikan penanganannya. Dalam membantu korban kekerasan seksual, terdapat 5 prinsip yang bisa kita terapkan. Prinsip tersebut dapat kita singkat dengan kata bantu. Bantu ini bisa kita terapkan untuk membantu kejadian kekerasan seksual yang mungkin terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah B, berani tegur pelaku. Dengan berani menegur pelaku, berarti kita secara langsung juga menghentikan kekerasan seksual yang terjadi secara langsung. Yang kedua adalah A, alihkan perhatian. Dengan alihkan perhatian, berarti kita berusaha untuk menjauhkan korban dengan pelaku. Cara yang bisa kita lakukan untuk mengalihkan perhatian adalah dengan berpura-pura mengenali korban, berpura-pura bertanya, sembari menjauhkan korban dari pelaku ke tempat yang aman. Lalu yang ketiga adalah N, ngajak orang lain untuk membantu. Jika situasi dirasa aman untuk membantu korban, kita bisa mengajak orang lain di sekitar kita untuk menghentikan kekerasan seksual yang terjadi. Yang keempat adalah T, tunggu hingga situasi reda. Menunggu hingga situasi reda berarti kita menemani korban sampai dirasa pelaku tidak bisa lagi mendekati korban. Yang terakhir adalah U, upayakan rekam kejadian. Dengan merekam kejadian berarti kita sudah mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dari korban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun perlu diingat, dalam membantu korban kita memerlukan informed consent dari korban tersebut sebelum kita membantu untuk melaporkan. Lalu, jika terjadi kekerasan seksual, kamu dapat menghubungi call center ataupun email di sini. Lembaga-lembaga ini akan siap untuk menolongmu dengan berpihak kepadamu. Jangan takut untuk melaporkan segala bentuk dari kekerasan seksual yang terjadi selama kamu memiliki bukti yang cukup dan juga mendapatkan informed consent dari korban. Jangan takut karena kamu tidak pernah sendirian dan selalu berhati-hati karena kekerasan dapat terjadi di mana saja. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Terima kasih karena kalian telah mengikuti kegiatan dengan aktif. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalian pada kolom diskusi dan juga mengerjakan LKPD yang sudah disediakan. Jangan takut untuk melaporkan kejadian karena kamu tidak sendirian dan selalu berwaspada. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.